Ya, kita mulai. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Huzan ya, Huzan? Hujan Pak Hujan. Hujan Pak, tapi sempat sampai Baru, ya, saya juga masih di kampus ini. Mas Furli, Adi, Fahmi itu apakah S? Fahmi Fahrezi, Chandra Moraza, Habinata, Adi Nur Rahman, Calvin, Riza Ramadan, Afrilar, Yudhistira, Wahyu Abdi Sutrisno, Arga Sudesta. Ya, oke ya. Hari ini kita masuk ke algoritma pertama di searching problem atau di problem solving. Anda bisa lihat di LMS-nya, saya kasih latihan sederhana lah ya. Nanti jadi UTS-nya akan bahas 2 algoritma. Ya, 2 minggu lagi kita UTS. Minggu ini saya bahas DFS, minggu depan saya bahas A-star ya. Yang DFS-nya saya skip aja, konsepnya mirip-mirip sama BFS ya. Oke, jadi kita mulai dari akhir lah. Kita mulai dari akhir, saya mau kasih Anda nanti latihannya. Ini ya, saya punya peta ini. Saya punya peta sederhana. Peta ini nanti konsepnya sama kayak maze, contoh maze nanti yang kita bahas. Ini ada beberapa kota saling terhubung ya. Ada kota A terhubung dengan B, kota A terhubung dengan D gitu ya. Kota A terhubung dengan C, seperti itu. Di sini tidak ada constraint tambahannya. Nanti ketika kita bicara A-star ya, ada algoritma namanya A-star. Ada juga algoritma namanya adalah uniform cost search gitu ya. Ini kalau kita bahas bisa uniform cost search. Nanti ada constraint-nya. Ya, ada constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah jarak gitu ya. Misalnya di sini ada informasi tentang jarak 75, ya misalnya di sini ada 100 km, di sini ada informasi 60 km, di sini ada informasi 80 km dan selanjutnya. Tapi untuk yang algoritma pertama ini kita tidak ada constraint-nya, ya, tidak ada constraint. Nanti kita akan menggunakan tree ya. Kita akan gunakan tree bantuannya untuk melihat apa namanya koneksi antara satu kota dengan kota yang lain. Itu ya. Jadi nanti saya sedikit acak soalnya di sini ya. Jadi saya sedikit acak ya. Jadi di sini saya pecah menjadi 5 soal. Ini udah ada di LMS ya. Di sini ada mahasiswa dengan NIM terakhir ya. Saya ambil NIM terakhir ya, saya bagi 2 ya. Oke, jadi kalau nanti NIM terakhirnya 0 sama 2, maka nanti gambarkan tree. Jadi ada 2, gambarkan tree dan carilah rute ya dengan menggunakan algoritma BFS ya. Ini dari kota A ke kota K ya, dari kota A ke kota K. Ya, jadi dengan masalah yang sama kita bisa selesaikan. Suara saya terdengar jelas, Mas Furi? jelas Pak. Jelas ya. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, ya. Nanti ada part di teorinya, ada part di codingannya. Saya ada contoh codingan di Java ya, bisa kita coba. Tapi mungkin nanti setelah UTS saja kita bahas codingannya. Ya. Jadi untuk materi UTS-nya saya kasih BFS ya, breadth first search sama A-star ya. Sama A-star ya. Ada lagi sebenarnya ada first search, ada lagi namanya uniform cost search ya. Kalau ini mirip lah sama ini ya. Cuma dia kalau ini pakai apa namanya ke apa istilahnya ya. Nanti kita bahas lah ya. Kalau ini bukan depth-nya. Kalau A-star nanti ini gabungan UCS dan kalau UCS ini nanti pakai jarak ya. Ini pakai jarak. Kalau ini juga pakai jarak, tapi ada 2 jarak ya. Ada jarak dari kota dengan kota asal,
ditambah dengan kota tujuannya A star ini. Ya, nanti UTS-nya bisa aja saya kasih part 3-nya biasanya saya kasih atau part 1-nya saya minta Anda mereview jurnal gitu ya. Review jurnal yang terkait dengan problem solving yang akan kita bahas ya. Nanti bisa disiapkan itulah. Jadi cari satu jurnal kemudian di review ya. Biasanya poin-poinnya problem saya lupa. Field of establishment ya. Temanya, kemudian problem statement-nya, masalahnya, kemudian metodenya, kemudian conclusion-nya ya. Biasanya ada di abstrak ya, ada di abstrak. Ya, jadi part 1-nya biasanya review jurnal UTS-nya. Part 2-nya biasanya teori ya, teori-teorinya. Part 3-nya biasanya ada seperti malam ini, part 3-nya hitungan manual seperti ini. Biasanya UTS saya seperti itu. Tapi nanti part 1-nya bisa Anda siapkan sebelum UTS ya, tinggal dikumpulin aja. Part 2-nya teori aja, part 3-nya yang sedikit hitungan gitu ya. Jadi UTS-nya seperti itu. Jadi UTS-nya yang saya berikan hanya 2 algoritma. Oke, tadi ya. Jadi saya pengen nanti setengah jam terakhir Anda bisa coba ini. Nanti yang saya berikan contoh di sini saya ambil dari buku siapa tadi itu. Dari ibu ini ya. Saya akan mulai, tapi mungkin nggak semua saya bahas ya, poin-poin pentingnya aja. Biar nggak terlalu lama. Ya, nanti mungkin sedikit saya bahas tentang tree ya, saya bahas tentang tree. Ya, kita masuk ke uninformed search ya. Uninformed search, di sini kita mencari tanpa ada informasi. Looking blindly for solution ya. Di sini dikatakan kita mencari sesuatu dengan cara buta gitu ya. Oke, ini ada sedikit, ini saya bahas saja sedikit ya. Kita sedang bicara tentang uninformed search ya. Ini istilah ini dikenal juga dengan unguided search atau juga dikenal dengan blind search atau juga dikenal dengan brute force search gitu ya. Nanti berarti kalau ada uninformed search berarti minggu depan kita bahas satu algoritma yang bicara tentang informed search ya. Informed search di sini ada informasi tambahan ya, apakah itu jarak atau apa gitu, constraint-nya. Ya, jadi uninformed search adalah istilah lainnya adalah unguided search atau blind search atau brute force search. Oke, ini dikatakan uninformed search adalah algoritma di mana kita tidak memiliki informasi tambahan about the domain of the problem. Ya, apart from the representation of the problem, it is usually a tree. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di algoritma ini kita tidak memiliki informasi tambahan mengenai domainnya, mengenai jarak gitu ya, mengenai apapun. Jarak bisa jarak antara kota yang sedang kita hitung dengan kota asal atau kota yang sedang kita hitung dengan kota tujuannya. Apa yang kita miliki? Yang kita miliki hanyalah representasi dari problemnya, ya. Jadi nanti masalah, jadi ini istilahnya adalah representasi dari problem ya, representasi dari masalah ya. Jadi ibaratnya di uninformed search ini ya kita akan merepresentasikan masalah ini dalam tree ya, dalam tree. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Oke. Jadi di sini tidak ada informasi tambahan. Ya, kemudian di sini dikatakan think about exploring thing you want to learn ya. Di sini sedang membedakan antara breadth first search dengan depth first search ya. Kalau breadth first search ini ibaratnya adalah katakanlah ada mahasiswa atau ada dosen atau ada orang yang belajarnya itu banyak temanya gitu ya. Dia belajar 10 tema yang berbeda-beda ya, tapi tidak terlalu dalam gitu ya. Itu analoginya breadth first search. Tapi kalau depth first search adalah
dia perdalam satu dulu gitu ya, satu tema, kemudian baru dia beralih ke tema yang lain. Ibaratnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan breadth gitu ya, melebar gitu ya. Oke. Nah ini tadi yang sudah saya bahas tadi ya. Ini adalah perbedaan antara depth first search dengan breadth first search. Tapi untuk hari ini saya bahas breadth first search dan depth first search saya skip aja. Ya, konsepnya samalah gitu ya. Kalau di sini ke samping, kalau ini ke bawah gitu ya. Nanti Anda bisa lihat. Oke, kemudian biar cepet aja di sini kita langsung ketemu sama sebuah kasus di sini. Kalau Anda bisa lihat di sini ya. Di sini nanti kasus ini akan sama dengan konsepnya dengan latihan yang malam ini. Kalau latihan malam ini adalah kota yang saling terhubung gitu ya. Kalau di sini adalah ada satu agent yang mencoba mencapai satu destination ya. Jadi ini adalah yang bintang ini adalah tujuannya. Kemudian si orang ini hanya bisa melangkah satu ya. Jadi sebenarnya dia startnya di katakanlah di sinilah ya. Dia startnya di sini ya. Nah, pakai laptop. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, jadi nanti yang Anda pahami adalah kita mencoba mencari semua kemungkinan rute ya. Kita mencoba mencari semua kemungkinan rute. Oke, ini saya matiin aja. Ya, oke kita lanjut. Ya, jadi nanti di sini ibaratnya si orang ini pertamanya katakanlah dia startnya di sini ya. Katakanlah dia startnya di sini di posisi di sel di sini. Kemudian dia bisa melangkah di sini katakanlah adalah blok ya. Di sini dia tidak bisa ke atas. Di posisi ini dia hanya bisa melangkah ke kanan gitu ya. Kemudian hanya dan ke bawah gitu. Ini adalah dua kemungkinannya. Oke. Ini adalah posisi yang pertama ya. Jadi dari posisi yang pertama ini dia bisa pindah dengan lompat ke kanan atau dia geser ke bawah gitu. Nah, di posisi kedua di sini yang Anda harus pahami adalah kondisi di mana kita memberikan katakanlah rule ya. Kita memberikan rule. Rule-nya adalah si orang ini itu tidak bisa ingat sekarang dia posisinya di sini ya. Jadi dari yang pertama di sini dari posisi pertama ini ya. Kemudian dia pindah ke kanan gitu ya. Jadi posisinya sekarang dia di sini. Nah, di sini ada aturan. Aturannya adalah sebenarnya di sini dibahas ya. Ya, di sini dibahas the player cannot move into a block that have previously occupied. Jadi dikatakan player ini tidak bisa beralih atau move ya ke tempat yang sudah sebelumnya dia explore atau dia occupy. Ini harus Anda pahami. Jadi tadi ketika si player ini pindah ke kanan, pindah ke sini, di kondisi yang kedua di sini ya dia tidak bisa pindah lagi ke kiri. Karena apa? Karena sebelumnya sudah posisi yang sudah dia explore gitu ya. Istilahnya bisa explore atau di sini istilahnya adalah occupy ya. Jadi di posisi kedua ini dia hanya bisa pindah ke kanan atau ke bawah, tidak bisa pindah ke kiri. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah lewat di tempat itu, sudah occupy lah, sudah istilahnya itu sudah dilalui sama dia. Apa saya lupa istilahnya. Explore ya, sudah dieksplor sama dia, atau sudah dioccupy sebelumnya ya. Jadi nggak perlu nanti tree-nya nggak perlu banyak lagi. Itu aturannya. Nah, kemudian kalau Anda lihat posisi di sini ya di gambar ketiga di sini ya, dia pindah ke bawah dan di posisi di sini dia tidak bisa ke atas karena sebelumnya dia sudah explore posisi di sini. Dia hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Begitu juga dan selanjutnya. Di sini dia tidak bisa karena sebelumnya dia sudah. Ini membatasi geraknya juga membantu proses pencariannya. Itu satu yang harus Anda pahami. Jadi kalau tempat itu sudah dieksplor maka dia tidak bisa melangkah lagi ke tempat itu.
Oke, ini detailnya bisa Anda baca. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini adalah yang akan ini adalah contoh yang akan Anda lakukan malam ini. Gitu ya. Ini adalah yang akan Anda cari. Ya, nanti kita akan ada contohnya yang sederhana ya. Tapi nanti ini adalah tree-nya. Ini adalah tree yang tadi dikatakan sebagai representasi dari masalah. Ya, representasi dari masalah. Dengan tree ini, Anda bisa menggunakan algoritma BFS yang akan kita bahas malam ini, dan juga kita bisa gunakan DFS, gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Tapi proses untuk membuat proses dari katakanlah masalah di sini ya, kemudian menjadi tree itu yang akan kita bahas malam ini. Ya, tadi yang pertama tadi adalah yang sudah kita explore tidak bisa kita lakukan lagi ya. Itu satu. Jadi target saya malam ini adalah Anda bisa membuat tree ini, ya, tree ini dengan masalah yang tadi saya berikan. Oke, kita lanjut aja. Bisa cepat nih. Ya, ini nanti kita bahas pas bahas coding aja. Ada QQ-nya, saya pikir saya skip aja. Supaya cukup. Nah, di sini ya. Nah, ini sebenarnya adalah proses dari algoritma breadth first search ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau coba bahas sedikit detail di sini. Nah, ini dia ya. Oke, di sini kita akan bahas ya, proses membuat tree-nya, how to create tree ya. Jadi ini adalah problemnya. Problem ini akan coba kita representasikan dalam tree. Ya. Oke, maka saya akan loncat dulu sedikit pembahasan tentang tree. Mana dia? Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Masih belum terlalu jelimet, saya pikir. Oke, ini ya. Share screen. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang tree. Ya, tree ini adalah sebuah struktur data ya. Kalau Anda ngoding-ngoding gitu ya. A tree is a popular data structure that simulate a hierarchy of value or object ya. Oke, saya lihatin apa istilah-istilahnya saja. Oke. Sampai di sini. In a tree, the value or object represented at a specific point is called a node ya. Jadi ini adalah informasi pertama ya. Kita akan ketemu yang namanya adalah node ya. Node ini bisa kota, node ini bisa juga sel yang representasi yang tadi kita buat ya. Itu adalah sebuah node. Oke. Kemudian masuk yang kedua, tree typically have a single root. Kemudian dikatakan ada konsep yang namanya adalah root. Mana dia nggak baca root? Ini harusnya ada root di sini. Oke. Oke, ini saya bahas ya. Oke, ini dia ya. Ini dikatakan tree typically have a single root. Di sini kita ketemu dengan namanya adalah root with zero or more child ya. Jadi nanti konsepnya adalah ketika kita meng-create sebuah tree, maka ada node yang posisinya paling atas ya. Node yang paling atas posisinya ya, itu dikatakan sebagai root ya, dikatakan sebagai root ya. Root ini akan memiliki zero. Kalau zero berarti dia nggak punya child, atau dia punya more child. Jadi kalau di sini tidak ada child-nya, kalau di sini saya buat seperti ini istilahnya ya. Nah, ini adalah root ya, root yang memiliki 3 child ya, dia memiliki 3 child. Kayak gitu ya, ibaratnya dihitung 1, 2, 3. Oke, nanti ini kita gunakan untuk merepresentasikan masalah yang akan kita bahas.
Okay. Let's take a deep breath and jump into some terminology. Okay, when a node has connected node, the root node is called the parent. Ya, jadi dikatakan kalau ada sebuah node yang terhubung dengan node yang lain, ya, maka ini dikatakan sebagai parent-nya. Istilahnya sama dengan istilah kita. Dan ini dikatakan sebagai child-nya. Ini adalah child. Ya. Ini sebenarnya pembahasannya di struktur data ya. Ini pembahasannya di struktur data. Okay, when the node has connected node, the root node is called the parent. You can apply this thinking recursively. Ya, sama lah. Okay, kita bahas lagi. A child node may have its own child, which may also contain subtree. Ya, kalau ini adalah child, maka dikatakan child ini bisa memiliki child lagi. Ya, sebuah child akan memiliki child lagi, ya, sebuah anak, seorang anak akan memiliki anak gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai subtree ya. Okay. Each child node has a single parent node. Each child node has single parent node. Ya, a node without any child is leaf node. Kemudian di sini dikatakan node yang tidak memiliki children, dikatakan sebagai leaf. Leaf itu apa? Daun ya, sebagai daun. Jadi ini adalah root, ini adalah child, ya. Tapi juga bisa menjadi parent ya. Ini juga bisa menjadi parent. Ini adalah child, tapi bisa juga menjadi parent. Nanti tergantung yang kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah parent, ini adalah child. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah child dari root yang di atas ini, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini lah ya, misalnya di sini adalah A, kemudian ini adalah ada B gitu ya, ini adalah C, katakanlah ini adalah D gitu, ini adalah E ya. A ini adalah root, nah, dan A ini adalah parent ya. A adalah parent dari B dan C. B adalah child dari A gitu ya. B adalah parent dari D dan E gitu. D adalah child dari B, E adalah child dari B. B dan C ini adalah sibling ya, saudara, dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini dikatakan node without children is leaf. Kalau ada sebuah node dia tidak punya anak, maka dikatakan sebagai leaf. Apa itu leaf? Daunnya adalah daun. Ya, saya sampaikan aja karena akan kita gunakan. Kemudian dikatakan a tree also have a total height ya, ketinggian. The level of specific node is called a depth ya, dikatakan nanti ada contohnya di sini. Depth itu kedalaman ya. Ada tinggi, ada kedalaman. Okay. The terminology used to refer number is heavily used in the working with together. Jadi istilah yang digunakan di keluarga biasanya juga digunakan di tree ya. Di situ ada kakek, ada ancestor, ada sibling, ada macam-macam. Oke, kita sekarang masuk kepada the height and depth are indexed from 0 ya. Nanti ada satu, saya lihat di sini aja. Nah, ini dia. Nah, ini lengkap di sini. Ini adalah dikatakan root ya, ini adalah root. And parent of 4 ya, ini root karena dia pertama. Kemudian parent of 4 ini adalah anak-anaknya. Kemudian ini penghubungnya dikatakan sebagai edge ya, penghubung antara satu node dengan node yang lain. Kemudian di sini ada 4 children or neighbor of the root node. 4 children or neighbor ya of the root node. Oke. Kemudian ini adalah leaf node ya, istilahnya yang tidak punya anak ini ya. Ini leaf node, ini leaf node, ini leaf node ya. Ini leaf node, ini leaf node, ini juga leaf ya, ini juga leaf. Ini juga leaf, ini juga leaf, ini juga leaf ya. Node-node yang tidak memiliki children, yang tidak memiliki child dikatakan sebagai leaf. Kemudian ada yang namanya depth ya. Depth ini adalah kedalamannya ya. Dikatakan di sini kita mulai dari 0. Ini depth pertama, ini depth 0, indeksnya 0 ya.
kemudian 1, kemudian 2. Kemudian juga dengan height-nya. 0, 1, 2, 3, 4. Ada istilah depth, ada istilah height, tapi dia mulainya dari 0. Itu saja. Oke, yang tadi udah kita bahas. The topmost node is 3 is called root node, sudah. A node directly connected to one or more other node is called a parent, juga sudah kita bahas. The node connected to a parent node are called child node or neighbor. Dikatakan child node or neighbor ya. Jadi istilahnya ada istilahnya neighbor. Oke, ini neighbornya ya. Ini dikatakan sibling. Sibling itu dia satu parent ya, dikatakan sibling, saudaraan. A connection between two nodes is called an edge. Ini edge-nya, hubungan antara satu node dengan node yang lain. Istilahnya sama digunakan dengan istilah di keluarga. Ini ada namanya path ya, a path. A path is a sequence of node and edge connecting to node that are not directly connected. Nanti yang kita cari adalah path ya. Path ini katakanlah bisa dikatakan jalur terpendek gitu ya. Walaupun di algoritma ini mungkin kita tidak mendapatkan jalur terpendek ya. Tapi yang dimaksud dengan path adalah jalur, tapi yang tidak directly connected. Ya, kalau ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, maka ini adalah path. Kalau ini adalah A, ini adalah B, ini adalah D, ini adalah E, ini adalah F, ini adalah G, maka ini juga adalah path gitu ya, jalurnya. Nah, nanti yang kita cari adalah ini. Ini adalah jalur dari satu kota ke kota yang lain. Sebenarnya yang kita cari itu adalah seperti itu, tapi kita coba representasikan dalam tree. Oke, yang lainnya juga sama ya, descendant ini keturunan, ancestor ini yang ke atasnya. Ini descendantnya seperti ini, ancestornya ke atas. Sama lah, ini saya pikir nggak terlalu ini. Ini sudah, ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah part-nya ya. Sudah kita bahas. Oke. Ya, kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Saya pikir cukup Anda bisa cari-cari lagi materi tentang tree atau yang lainnya. Kita lanjutkan ke materi di sini. Ya. Ini adalah proses mengubah problem katakanlah menjadi tree. Ya. Nah, ingat Anda nanti saya minta untuk membuat ini. Ini adalah contoh yang saya berikan, tapi nanti Anda akan membuatnya menggunakan peta ini, ya, peta ini. Ya. Sebenarnya ini lebih sederhana daripada contoh yang diberikan, gitu ya. Oke, ini adalah terkoneksi, ya, terkoneksi. Kalau di sini koneksinya bisa kita lihat, ya. Ibaratnya kalau bisa Anda bayangkan ini adalah kota A gitu ya. Ini adalah kota B, ini adalah kota D, ini adalah kota C gitu ya. A terkoneksi dengan B, B terkoneksi dengan D, B terkoneksi dengan D. Seperti itu. Paling banyak dia bisa terkoneksi berapa kota. Misalnya di sini ya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kalau ini kita jadikan masalah peta gitu ya. Oke, kita mudah-mudahan Anda bisa memahami di sini. Ini adalah katakanlah state pertama ya. Ini adalah state pertama. Di state ini player ini hanya bisa melangkah ke bawah. Saya bilangnya ke apa? Kalau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya apa di sini? Ini adalah south ya. Ini adalah north. Kemudian westnya yang mana west? Ini west ya. Atas kebalik. East. Ya, saya pakai istilah Indonesia aja deh ya. Ini dia si player ini bisa pindah ke bawah, dia bisa ke atas, dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri. Ada 4 kemungkinan yang bisa dia lakukan. Tapi dalam satu kondisi, dalam satu state, tidak semua kondisi ini bisa dia lakukan. Yang pertama adalah karena terhalang dengan katakanlah dinding ini. Dinding ini nggak bisa dia loncati. Ya, maka di state pertama ini, katakanlah ini adalah state pertama. Di state pertama ini dia hanya bisa turun, ya, turun ke bawah. Maka di sini dikatakan Anda nanti gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah depth yang pertama, ya. Tadi dibilangnya 0 ya, di sini pertama. Kondisinya adalah dia hanya bisa melakukan satu kondisi. Dia tidak bisa katakanlah ke kanan, dia tidak bisa ke kiri. Karena apa? Ke kanan ke kirinya adalah tembok.
Jadi nanti Anda gambarkan di latihan nanti, dia di satu state ini Anda bisa gambarkan seperti ini. Depth pertama, dia bisa turun ke bawah. Loh, nanti gimana Pak? Ya kalau nanti bisa aja Anda representasikan dalam kota gitu ya, kota A. Dari kondisi yang pertama, dia bisa ke kota A, dia bisa ke kota B, dia bisa ke kota C. Misalkan seperti itu. Ya, oke, konsepnya sama. Nah, ini adalah state pertama. State pertama dia hanya bisa turun ke bawah, ya. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke depth yang kedua. Depth yang kedua, maka ini saya katakan ini adalah state yang kedua ya, keadaan yang kedua di sini. State yang kedua adalah posisinya dia di sini, ya. Si orang di posisi di sini. Maka di state kedua di sini dia bisa pindah ke kanan, ya, dia bisa geser ke kanan, dia bisa turun ke bawah. Dia nggak bisa ke atas ya. Kenapa dia nggak bisa ke atas? Karena ini sudah dieksplor. Dia nggak bisa ke kiri karena di situ tembok ya. Ingat, dia tidak bisa melakukan melangkah ke yang sudah dieksplor. Oke. Maka di depth kedua di sini, di state kedua ini, ya dia bisa turun, ya ini, dia bisa ke kanan. Seperti itu. Ya. Komputer bisa melakukan ini dengan kecepatan yang ya sangat cepat gitu ya. Dilanjut di sini, ya di depth kedua di sini. Tadi kita sudah masuk, kita ambil di sini ya, kita ambil yang depth yang ketiga, posisi dia di sini, ya, posisi dia di sini. Katakan ini the state ketiga. Di state ketiga di sini, dia bisa kemana? Posisi di sini dia nggak bisa ke atas karena sudah dieksplor sebelumnya. Dia bisa ke kiri, ya, dia bisa ke kanan. Maka ini representasinya. Kemudian di posisi yang satunya lagi, yang di sini ya, dia bisa ke kanan, dia bisa ke bawah, tapi dia tidak bisa ke kiri karena sudah dieksplor sebelumnya. Oke, ini adalah depth yang ketiga. Kita masuk depth yang keempat, ya. Kita harus tahu mana urutannya ya. Jadi tadi pertama di sini, kemudian yang kedua adalah ke sini, ya. Ya, ini kalau saya tuliskan misalnya ya, ini ke sini. Mungkin saya kasih warna berbeda deh, biar kelihatan. Kita kasih merah ya. Yang ini misalnya posisinya adalah di sini gitu ya, yang merah di sini. Ya, maka yang merah berarti turun ke sini ya, posisinya di sini. Posisinya di sini, yang di sini posisinya ya. Ini posisinya di sini. Dia nggak bisa ke kanan, dia nggak bisa ke atas, dia hanya bisa ke kiri saja. Oke. Yang kedua ya, tadi misalnya dari posisi ini turun, kemudian ada yang ke kanan ya. Berarti tadi turun, mana tadi? Turunnya dua kali ya. Turun, kemudian kanan sini ya. Oke, posisinya di sini berarti. Ya, posisinya di sini, yang kedua ini. Dia bisa ke mana aja, dia bisa ke kanan, dia bisa ke atas sini ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah yang pad yang di sini. Ya, semakin jelimet kita ambil yang ketiga. Di sini kita ambil yang rutenya ke sini. Ya, kita ambil kanan, kita ambil ke bawah. Sini ya posisinya ya, ini. Ke bawah, ke kanan, turun. Ke bawah, kanan, turun. Maka posisinya di sini. Dia nggak bisa ke atas, dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, ini ya. Kemudian satu lagi, posisinya adalah yang kita ambil di sini ya posisinya, maka dia bisa ke atas, betul, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, semakin jelimet dan jelimet ya. Begitu juga dengan depth yang kelima di sini. Ya, ini belum selesai ini ya. Jadi di sini satu part di sini diikutin tadi posisinya sampai di sini ya. Ya, maka dia misalnya ke atas doang. Sama di sini juga mana tadi? Turun kanan ke atas di sini ya. Di atas ini maka dia hanya bisa ke kanan gitu.
Ini lebih jelimet sebenarnya, nanti latihannya lebih sederhana ya. Dan selanjutnya Anda harus tahu posisi terakhirnya di mana. Nah, setelah Anda mendapatkan seperti ini, maka ini seperti ini hasil akhirnya. Nanti Anda coba bikin seperti ini, tapi latihannya tidak lebih sederhana lah. Menurut saya ini lebih sederhana dibandingkan dengan di sini ya. Ini lebih kelihatan. Ya, nanti UTS-nya juga mungkin saya keluarkan yang kota. Nah, setelah Anda mendapatkan ini semua, kalau ini dia mentok nih, dia nggak bisa kemana-mana yang ini. Ya, kita punya 12 depth-nya. Kita punya 12 depth-nya seperti ini. Nah, nanti setelah kita dapatkan tree seperti ini, ya Anda lihat di sini, semuanya sudah mendapatkan goal-nya, mendapatkan tujuannya, atau dia tidak bisa kemana-mana, udah mentok dia, udah nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, empat arah itu nggak bisa dia lalui. Karena apa? Karena semuanya sudah dieksplor atau itu adalah tembok gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah BFS itu gimana caranya? BFS itu adalah, saya bahas berarti di atas tadi pembahasannya. Kayaknya kita bisa, nanti mungkin kalau ada mau tanya jawab sebelum latihan boleh. Nah, setelah kita membuat tree seperti ini, setelah kita dapatkan tree seperti ini, ya, maka si best first search adalah gampangnya adalah kita mulai dari root ya, kita mulai dari root di sini. Berarti nanti pencariannya berarti dari ini bisa dibilang adalah startnya, ini adalah startnya, ya startnya di sini, ini adalah startnya. Nah, si start ini kita sekarang sudah punya informasi si A ini, ya sel A ini atau kota A ini terhubung dengan B, terhubung dengan C, terhubung dengan D, terhubung dengan E. Ya, yang jadi masalah adalah kita akan melangkahnya kemana, gitu ya. Kita akan melangkahnya kemana? Kalau tadi misalnya kita punya satu sel, gitu ya, si orang ini bisa ke bawah, bisa ke samping, gitu ya. Dia mau milih yang mana duluan? Apa dia mau turun dulu atau dia mau ke kanan dulu? Ya, ada referensi mengatakan itu random aja, gitu ya. Anda bisa melakukannya random aja. Randomnya itu maksudnya apa? Ya dari A ini, dari A berapa pilihan? A ada 4 pilihan, ada B, ada C, ada E, ada D, ada E. Nggak masalah mau apa aja yang diambil, yang penting dia terkoneksi secara langsung. A ini terkoneksi dengan langsung. Gitu ya. Jadi referensi itu mengatakan, ya lakukan aja secara random. Dari A kita langsung melangkahnya ke C. Gitu ya, dari A ke C. Tapi di buku ini dibahasnya kita urut aja dari kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan itu seperti apa? Kita sudah punya tree seperti ini, kita sudah punya tree seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mencari urutannya seperti apa, proses mencarinya. Ya. Maka breadth first search itu adalah dia akan mencarinya gampangnya seperti ini. Dia akan mencarinya seperti ini. Dia akan mencari keseluruhannya di level yang sama. Dia akan mencari goal-nya di level yang sama. Dia akan mencari goal-nya di level yang sama. Gampangnya seperti itu. Ya, misalnya goal kita adalah G. Misalnya goal kita adalah G. Misalnya goal-nya adalah G. Nah, si G ini kita akan cari caranya seperti tadi. Kita mulai dari A, kemudian untuk setiap node, untuk setiap kota, untuk setiap sel yang terhubung dengan si root ini kita explore. Jadi nanti si A dia akan lewat ke B, kemudian ke C, kemudian ke E. Tujuannya adalah mencari goal-nya. Ya, karena di sini belum ada, maka dia akan lanjut ke level berikutnya. Dicari lagi apakah ini goal atau bukan. Ketika sudah sampai di sini, maka dia sudah sampai di tujuannya. Seperti itu. Maka ini adalah goalnya, maka dia berhenti. Gampangnya seperti itu. Berarti nanti pathnya yang mana Pak? Ya, pathnya berarti ini. Dari A, kemudian B, kemudian G. Seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Ya. Kalau misalnya goal kita adalah di O misalnya goalnya adalah O. Maka dengan algoritma ini, ya,
Dia akan mencari di level pertama, dia cari ada apa enggak, oh tidak ada. Dia akan mencari di level keduanya, ada apa enggak, oh tidak ada. Semuanya ya, semua node di level yang sama ini, ibaratnya ini kedalamannya ya, dia cari semua. Kalau tidak ada, dia akan mencari di level berikutnya. Di level berikutnya, cek lagi, oh ternyata ada di sini. Maka ini adalah goal-nya. Ini adalah goal-nya. Maka nanti part-nya yang mana, Pak? Part-nya adalah yang ini. Dari A ke C, ke H, ke O. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat, ada yang sama nggak di sini? Nggak ada ya, contohnya nggak ada ya. Oke, seperti itu ya. Kemungkinan sama seharusnya ada, tapi di sini bikin sederhana aja. Ya, ini contohnya ya, dari A kemudian dia ke B, dari B dia ke C, dari C dia ke D, dari D dia ke E. Oh, oke, kita cari lagi di level berikutnya. Di F, kemudian di G, kemudian ini contohnya sampai sini doang ya. Cara goal-nya mungkin G ya. Oke, ini ada contoh ya. Di sini ada contoh. Determine the path to the solution. What would be the order of visit using breadth first search for the following tree ya, dicari apa urutan dari visit using breadth first search ya. Ini adalah tree-nya. Di sini sudah dapat tree-nya, kita tidak bicara bagaimana mencarinya, pokoknya sudah ada. Kemudian Anda diminta mencari path-nya to the solution. Ini bicaranya ordernya ya. Kalau Anda lihat di sini, dia dari A di sini ya, Anda bandingkan dengan dari A, kemudian ke B, kemudian ke E, kemudian ke D, ke C, ke L, F, N, O, dan selanjutnya. Itu adalah algoritma BFS. Ya. Berarti pertama Anda punya problemnya terlebih dahulu. Dari problem ini Anda ubah menjadi tree. Ya, dengan aturan-aturan yang tadi, beberapa aturan. Yang ketiga adalah Anda menggunakan breadth first search. Seperti itu. Jadi materinya malam ini cuma sampai sini aja. Ya, saya cuma pengen Anda mulai merasakan, nanti mungkin Anda ketika mulai mengerjakan mulai agak bingung gitu ya. Ini larinya kemana Pak? Gitu ya. Jadi sebelum Udah berasa bingung, Pak. Padahal saya mau agak nyantai ini minggu ini. Nah, ini adalah latihan kita malam ini ya. Ini algoritma paling sederhana ya. Breadth first search ini adalah algoritma yang paling sederhana. Nanti yang lebih kompleks seperti A star gitu ya. Tapi saya bahasnya nggak banyak-banyak deh ya. Biasanya saya kasihnya ada 3 ya, tapi buat angkatan ini saya kasih 2 aja. Nanti kita bisa masuk ke implementasinya ya. Sebenarnya implementasi mau pakai apa juga bebas-bebas saja, tapi saya punya contoh yang pakai Java. Oke ya, saya sudah menyampaikan teorinya. Nah, sekarang Anda punya tugas malam ini ya. Saya punya peta di sini. Peta ini tidak ada informasi tentang jarak, ya, tidak ada informasi tentang kemacetan ya. Pokoknya informasinya adalah hanya satu kota terhubung dengan kota yang lain. Ya, maka tugas Anda adalah membuat tree-nya. Ya, ini adalah problemnya ya. Katakanlah ini adalah problemnya. Ini problemnya sudah ada. Ya, problemnya adalah ini. Kemudian tugas Anda adalah create tree-nya, membuat tree. Ya, silakan Anda buat tree-nya dengan konsep yang tadi. Ya, jadi tree ini ya katakanlah graph ini ya, ini bisa dibilang adalah graph. Graph ini ya silakan Anda ubah menjadi tree. Kebanyakan P-nya. Graph ini Anda ubah menjadi tree. Ya. Ya, misalnya A terhubung dengan siapa. Nanti bikinnya gimana, Pak? Bikinnya misalnya ini si A gitu ya, terhubung dengan siapa? Oh, terhubung dengan B gitu ya. Oke, A terhubung dengan siapa lagi? Oh, terhubung dengan C gitu ya. A terhubung dengan siapa lagi? Terhubung dengan D. Kayak gitu ya. Nanti Anda bisa lanjutkan. Oh, B terhubung dengan siapa gitu. Tapi kalau sudah dia explore sebelumnya, maka nggak boleh dimajukan. Misalnya kita mau B terhubung dengan A kan ya. Ini nggak usah karena sudah kita explore sebelumnya.
Ya, silakan dilanjutkan latihannya. Kemudian kalau sudah Anda buat tree-nya, ya. Kalau di sini ini kota asalnya ya. Jadi kota asalnya saya tentukan di sini. Anda perhatikan dulu name terakhirnya. Name terakhirnya berapa? Kemudian Anda lihat mana kota asalnya, mana kota tujuannya. Baru dibuat tree-nya ya. Jadi dilihat dulu kota asalnya mana, kota tujuannya mana, kota asalnya mana, kota tujuannya mana. Baru Anda buat tree-nya. Maka nanti di 5 soal ini akan terdapat tree yang berbeda ya. Karena apa ya? Karena kota asal dan tujuannya juga berbeda. Kemudian nanti bisa aja kita bikin urut aja ya, kita bikin urut. Ya misalnya A terhubung dengan siapa? Ya akan bisa aja C, D, B gitu ya. Nanti bisa aja diurutin aja. A terhubung dengan B, terhubung dengan C, terhubung dengan D. Tapi sebenarnya nggak urut juga nggak masalah sih. Ya. Kalau kita pakai konsep yang random ya, tapi kalau Anda mau pakai yang urut boleh aja. A terhubung dengan B, terhubung dengan C, terhubung dengan D. Ya, Anda punya waktu 30 menit ya untuk mencobanya. Silakan dicoba. Saya pikir nggak terlalu sulit ya. Saya cuma Anda ingin mencoba menggambarkan graf ini, peta ini menjadi tree dengan konsep yang tadi saya berikan. Ini sebenarnya lebih sederhana dengan lorong yang tadi ya, maze yang tadi ya. Kalau yang tadi kan lebih kompleks menurut saya ya. Kalau di sini sudah ditentukan, udah kelihatan dia geraknya kemana. Kalau tadi kan kita harus mencari dulu. Dari satu titik itu, dari satu sel dia pindah kemana, kita harus tentukan dulu. Kalau di sini sudah ditentukan ya, karena sudah ada koneksinya. Seperti itu. Ya, sebelum Anda mulai, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas Rizal. Kalau mau buat tree-nya ini ada aplikasi khusus gitu nggak sih Pak? Biar rapi gitu Pak. Nanya orang CDM lah. Apa ya? Apa biasanya orang CDM bikinnya seperti apa? Itu kreativitas masing-masing lah. Mau bikin pakai aplikasi apa? Silahkan bebas. Oh, jadi dibebasin ya Pak? Bebas, bebas. Yang penting tree-nya ini. Tree-nya jadi. Ya. Boleh Pak. Ya, makasih Pak. Tulis tangan berarti boleh juga ya Pak ya? Ya, tulis tangan boleh. Malah Oke. malah lebih ininya prefernya tulis tangan ya, prefernya ya. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Iya. Ya, kalau belum silakan Anda coba. Maksud saya kalau tidak ada pertanyaan silakan dicoba. Ya, katanya mau kalau tanya Pak. Ya, siapa nih? Septina. Ya, Pak, apa yang saya mau nggak pakai video. Mau tanya Pak, ya. itu nanti tugasnya dikumpulinya di yang submission yang di LMS. atas link atau link Zoom atau yang di link Zoom-nya itu kan ada 2 Pak. Maksud sih cuma satu ah? Biasanya tadi cek itu. Jawabnya di LMS kan Pak? Ya, di LMS, upload di LMS. Sebentar. Session Itu sesuai NIM ya Pak ya? Ya, NIM terakhir. NIM terakhir. Iya. NIM terakhir. Sebentar. Mana nih? Oh, dari sini aja ya. Ini apa ini? Ya itu kan ada minggu ke-5 sama link Zoom-nya itu kan ada. Oh, bukan. Link Zoom itu enggak di situ. Itu cuma Berarti ngumpulinnya di yang mana Pak? Formatif ya? formatif. Oh iya, oke. Bukan di Zoom. Di Zoom itu karena saya taruhnya di situ aja. Ya, Pak. Ya, ada yang hadir malam ini. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Mana dia? Kok menghilang? Delay ya. Malam ini cuma 26 ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ini saya record ya, jadi yang berhalang malam ini bisa nyusul lah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan Anda coba kerjakan ya, karena kalau Anda hanya mendengarkan hanya paham 30% katanya, Anda lihat juga hanya paham berapa persen. Tapi kalau Anda mengerjakan, katanya Anda bisa paham sampai 80% ya. Mengerjakan sendiri ya.
Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Ya, silakan mulai dikerjakan.